resisten. Itu saja, nanti saya atur dulu. Oke, untuk hari ini kita sudah memasuki materi bab 5, yaitu mengenai GGL induksi. Oke. Untuk pokok bahasan pada bab 5, ini sebagian saja nanti saya bagi menjadi 2. Kalau saya mau habiskan 1 kali pertemuan nanti terlalu banyak. Jadi tidak masalah, ini saya bagi 2. Untuk yang pertama yaitu mengenai hukum Faraday, kemudian GGL induksi pada konduktor bergerak, kemudian dinamo Faraday, dan yang terakhir cara menentukan arah arus induksi. Ini untuk target hari ini. Berdasarkan hukum Faraday, ini ada 2 eksperimen yang simple untuk bisa kita diskusikan. Untuk yang pertama, coba saudara perhatikan di sini ada suatu galvanometer atau voltmeter ya, bisa mendeteksi adanya arus ataupun voltase, tegangan, magnet batang seperti pada gambar ini. Ini magnet batang dipegang, kemudian di sini ada suatu kawat yang saya bentuk berupa kawat melingkar. Untuk garis gaya magnetnya sudah tergambar seperti ini, yaitu garis hijau. Untuk kutub utara dan kalau di selatan ini nanti masuk gitu ya. Nah, dari percobaan ini, kalau magnet batang saya gerakkan mendekati si kawat melingkar seperti ini, digerakkan arahnya ini ya, arahnya masuk ke sini, maka dalam galvanometer di sini jarumnya akan bergerak. Itu menunjukkan bahwa dengan pergerakan magnet batang ini mendekati si kumparan atau berupa kawat melingkar ini, maka akan timbul arus sehingga pada galvanometer ini akan jarumnya bergerak. Berarti nanti ada nilainya. Misalkan ini di sini ngukur arusnya, misalkan nilai arusnya. Kalau misalkan dia ini, maka jarum ini akan tetap. Kalau saya dekatkan, nanti akan bergerak, misalkan ini ke kanan, saya jauhkan, kembali lagi ke posisi semula. Kemudian kalau misalkan saya gerakkan maju, kemudian saya balik lagi, nanti di sini jarum di galvanometer akan ada pergerakan. Ini untuk eksperimen yang pertama. Ini nanti saudara bisa cek di YouTube, di link ini, nanti kalau misalkan mau melihat praktikumnya atau eksperimennya dari Faraday. Kemudian untuk yang eksperimen kedua, ada galvanometer terhubung dengan kumparan atau kawat melingkar, gini ya, konduktor. Kemudian ada jeda sejauh ini, juga ada kumparan, tetapi terhubung pada sumber. Di sini kita pakai baterai, misalkan sumber DC. Kemudian di sini ada resistor. Kemudian di sini saya berikan saklar yang bisa kita atur on off-nya. Jadi kalau terhubung nanti dia posisi on, kemudian kalau terputus nanti posisinya off. Karena kita materinya ini adalah mengenai induksi, GGL induksi. Jadi kata induksi itu kan mengimbas gitu ya. Nah, untuk kalau kita hubungkan, maka di rangkaian yang ini anggap rangkaian 1 ya, ini rangkaian 2, karena ini kan terpisah sejauh ini, ada gap sebesar ini. Nah, kalau rangkaian 1, setelahnya saya hubungkan, maka akan timbul arus kan di sini, karena di sini ada sumber, kemudian ini rangkaiannya loop tertutup. Kalau ini saya buat gini ya, tertutup, maka akan timbul arus yang arahnya ke sini. Nah, di sini akan ada arus di rangkaian 1, arahnya seperti ini. Nah, di kumparan kedua atau di rangkaian kedua ini akan terinduksi, maka di sini juga akan muncul arus di rangkaian kedua sehingga bisa menggerakkan jarum pada galvanometer.
pada galvanometer ini akan bergerak. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Sudah sempat baca? Karena kalau kita menggunakan kaidah tangan kanan ya yang paling gampang, coba saudara fokus di rangkaian 1, arah arusnya seperti ini kan di kumparan. Nah, dari arah arus seperti ini maka B yang ditimbulkan oleh arahnya, kalau di kumparan jempol adalah B-nya, saya ingatkan kembali, kemudian 4 jari yang lain itu adalah arus atau I. Ini bisa terdengar kelas 26? Ya Bu, agak terputus-putus tapi Bu, sedikit. Oke, coba saya ulang lagi untuk yang eksperimen kedua. Jadi di sini ada 2 rangkaian. Rangkaian pertama yang ini, yang ada sumber DC-nya, misalkan baterai, kemudian terhubung dengan resistor dan saya berikan saklar di sini. Saklarnya bisa kita atur on off, yaitu terhubung atau terputus. Kemudian ada rangkaian kedua yang terhubung pada galvanometer. Di sini ada 2 kumparan ya, untuk rangkaian 1 sama rangkaian 2 terpisah dengan gap sejauh ini misalkan. Nah, kalau misalkan saklar ini saya hubungkan, berarti kan rangkaian 1 akan menjadi rangkaian tertutup atau loop tertutup. Kalau rangkaian tertutup kemudian di sini ada sumber, maka akan muncul I yang arahnya seperti ini. Akan timbul arus seperti ini, kemudian berarti arahnya yang di kumparan 1 seperti ini ya, yang saya buat tanda panah. Sampai sini oke? Ya Bu. Oke. Arusnya seperti ini, gunakan kaidah tangan kanan, maka arah B yang ditimbulkan oleh rangkaian 1 ini arahnya kemana? Ke kanan atas tuh Bu. Anggap sejajar gini kan ya, ini posisi sumbernya seperti ini, maka anggap sejajar ya, ini adalah B-nya. Benar nggak ini B-nya? Ya Bu, betul. Oke. Akibat adanya B seperti ini, maka di kumparan kedua pun akan muncul namanya I induksi. Jadi akan ada imbasan ke rangkaian kedua akibat B yang ditimbulkan oleh si rangkaian 1. Saya ulang lagi. Di rangkaian kedua akan terinduksi. Di sini akan ada I induksi akibat B yang ditimbulkan oleh rangkaian kedua. Arahnya kemana? Kan tetap B-nya menggunakan ini, sehingga sebentar, saya salah sebentar. Ini salah saya cara arahnya yang di rangkaian kedua ini. Oke, saya kembali lagi. Arah B yang ditimbulkan oleh rangkaian 1 seperti garis ini ya. Oke. Kemudian kalau sebelum ke rangkaian 2, untuk saklarnya, kalau misalkan saya putus, tidak nyambung lagi, apa yang terjadi? Kalau saklarnya saya putus, sudah tidak terhubung di rangkaian 1, B-nya hilang. B-nya hilang. Kalau misalkan tadi saya hubungkan, kan timbul B. Untuk mengembalikan ke posisi semula atau B-nya kondisi seperti semula. Tadi kan asalnya nggak ada B yang arahnya ke, anggap saya ke kanan ya, ini tak anggap arahnya ke kanan. Tadi sebelum saklar saya hubungkan tidak ada B, kemudian saklar saya hubungkan muncul B arahnya ke kanan. Nah, untuk mengembalikan ke kondisi semula, maka B induksi itu arahnya harus mengurangkan
Jadi untuk buat gambar yang lain, maka B induksinya itu harus seperti ini. Nanti mungkin akan lebih gampang. Ini B induksinya. B induksinya seperti ini karena untuk mengenolkan atau mengembalikan ke posisi awal. Jadi kalau tadi saya hubungkan kan timbul arahnya ke kanan. Nah, untuk mengenolkan istilahnya ya apa ya, mengembalikan ke posisi semula, maka B induksinya itu harus arahnya ke kiri, sehingga untuk mencari arah I pada rangkaian kedua itu adalah B induksi, bukan lagi B yang ditimbulkan oleh rangkaian pertama. Paham nggak ini kelas 26? Ya, Bu, paham, Bu. Oke. Berarti untuk rangkaian kedua ini arah arusnya seperti apa? Berlawanan dengan rangkaian 1, Bu. Rangkaian 1 berlawanan dengan rangkaian 1 atau seperti ini. Nah, ini adalah I induksi atau I di rangkaian 2. Contoh, saya balik lagi tadi belum lengkap. Untuk yang rangkaian yang eksperimen 1, dia posisi awalnya seperti ini. Kemudian ada magnet batang. V-nya ke sini. Sebelum ada pergerakan, ini kan pasti tetap ada di garis gaya dari magnet batang. Misalkan anggap yang menembus di suatu kumparan ini atau kawat melingkar ini, anggap ada 3 garis gitu ya. Kemudian saya gerakkan, kan dia mendekat. Mendekat, maka secara logika, yang menembus di luasan atau di kumparan ini juga akan semakin banyak. Akan semakin banyak. Karena magnet batangnya saya dekatkan, maka yang menembus ke lingkaran itu, kawat melingkar atau kumparan itu juga akan semakin banyak. Yang awalnya misalkan 3, kemudian karena mendekat, nanti misalkan jadinya 6 atau 10 gitu ya konsepnya. Nanti akan di akhir ada beberapa contoh soal nanti yang bisa memudahkan pemahaman. Jadi di sini kalau dia diem sudah pasti ada yang menembus. Kalau misalkan jaraknya seperti ini, anggap 3 gitu ya, agak jauh. Kemudian kalau didekatkan secara logika, maka yang menembus di luasan atau di kawat melingkar ini akan semakin banyak. Sampai sini oke? Ya, Bu. Oke, dari 2 eksperimen ini, kira-kira bisa diambil kesimpulan hubungannya dengan timbulnya GGL induksi. Kelas 26. Itu, Bu, perubahan flux pada waktu tertentu menimbulkan GGL induksi, Bu. Oke, sebenarnya kalau dilihat dari persamaan juga kita bisa mendefinisikan bahwa timbulnya GGL induksi itu adalah adanya perubahan flux. Flow-nya adalah di perubahan. Meskipun ada flux yang menembus, tapi kalau tidak ada perubahan maka tidak akan timbul GGL induksi. Jadi flow-nya di situ perubahan. Contohnya seperti ini, kalau magnet batangnya tetap diam di sini, ya memang akan ada garis gaya magnet yang menembus ke kumparan. Tapi kalau tidak digerakkan ya sudah, yang menembus ya, misalkan tadi cuma 3 garis gaya. Tapi kalau saya dekatkan kan berarti nanti jumlahnya semakin bertambah. Nah, di sini kan berarti ada perubahan flux yang menembus di kumparan atau kawat melingkar. Adanya perubahan ini akan memunculkan yang namanya I induksi. Di sini akan bergerak.
jarum galvanometernya akan bergerak, kemudian I induksi ini bisa kita cari nanti namanya GGL induksi. Simbolnya seperti ini. Secara apa? Satuan dia juga akan sama konsepnya dengan voltase. Jadi satuannya adalah volt. Menggunakan apa? Hukum Ohm. Kalau sudah tahu I induksinya maka akan bisa kita cari GGL atau tegangan induksinya. Sama halnya di percobaan yang kedua. Kalau saklarnya diam saja diputus, ya udah tidak ada arus. Kemudian kalau saya hubungkan akan ada arus. Kemudian kalau misalkan di on off kan, maka di sini nanti juga akan timbul yang namanya I induksi, kemudian akan memunculkan yang namanya itu secara gampangnya. Kenapa di sini? Karena namanya perubahan pasti ada yang namanya ini tadi, ini adalah perubahan flux laju atau apa ya istilah gampangnya. Kalau sesuatu per dt itu laju. Kemudian n-nya ini adalah tergantung lilitan tadi. Kalau jumlah lilitannya ya, ini adalah jumlah lilitan. Kemudian ini adalah perubahan atau apa ya istilah perubahannya? Perubahan flux. Anggap tadi yang nembus cuma 3, kemudian dengan apa? Menggerakkan magnet batang itu nanti bisa menambah atau mengurangi jumlah garis gaya. Makanya di sini ada perubahan flux, yaitu jumlah garis gaya yang menembus suatu luasan. Luasannya di sini adalah berupa penampang kumparan atau kawat melingkar. Oke ya, jadi GGL induksi dinyatakan sebagai min N d flux per dt. Nah, pasti muncul pertanyaan, tanda minnya ini gimana Bu? Kalau saudara masih ingat waktu di SMA ini kan hukum Lenz ya, tanda min ini percobaan yang telah dilakukan oleh Lenz. Tanda min ini adalah menunjukkan bahwa arahnya itu selalu berlawanan dengan arah penyebab geraknya. Makanya tadi sempat di second eksperimen ini, tadi kan saya sempat ngasih arah tanda merah tadi saya hapus, selalu melawan dari arah penyebabnya. Ini tadi kan B-nya yang ditimbulkan oleh rangkaian 1 arahnya ke kanan, maka BI-nya ke kiri. Bu, apakah nanti selalu misalkan ke kanan nanti lawannya ke kiri? Tidak selalu. Jadi nanti kalau tergantung nanti B-nya jika ke posisi semula, maka kebetulan dia akan melawan seperti ini. Tapi kalau nanti dia menjauh, misalkan tadi awalnya kan dia nembus 3. Kalau dijauhkan berarti kan berkurang. Untuk mengembalikan ke posisi semula, maka B induksinya harus sesuai dengan arah yang sebelumnya. Kira-kira bisa dimengerti nggak ini? Halo, kelas 26? Atau kecepatan? Saya belum paham. Halo? Oke. Sebentar. Ini tanda negatif itu sampai persamaannya GGL induksi, oke? SK? Ya, oke. Oke, sebentar, nanti saya terangkan lebih jauh. Ini sekalian saya turunkan aja biar sampai bawah ini dulu. Nah, ini dulu
flux itu kan untuk yang materi kemarin, flux itu kan B.A gitu ya. Ini kita ubah atau substitusi fluxnya menjadi dB.A. Kemudian A-nya, ini kan luasannya kan pasti konstan karena luasannya si kumparan itu tadi. Pasti biasanya diketahui R-nya berapa. Maka A ini bisa saya keluarkan dari diferensiasi. Makanya ini A-nya bisa keluar di sini NA, kemudian dB per dt. Ini yang pertama. Kemudian bisa jadi nanti luasannya yang berubah, tapi B-nya itu yang konstan. Ini 2, coba perhatikan. Di sini kan ada dB.A, berarti kan ada 2 variabel, B sama A. Tadi saya bilang, clue-nya dari flux GGL induksi itu adalah perubahan flux. Nah, flux sendiri kan dipengaruhi oleh 2 variabel, B sama A. GGL induksi, clue-nya itu adalah perubahan flux. Selama tidak ada perubahan flux, maka tidak akan muncul yang namanya GGL induksi. Oke? Perubahan flux, harus ada perubahan. Nah, flux sendiri itu dipengaruhi oleh 2 variabel, B sama A. Nah, tadi katanya kalau GGL induksi itu akan muncul bila ada perubahan flux, maka mestinya timbul pertanyaan, dulu yang membuat perubahan flux itu siapa, B-nya atau A-nya? Nah, di sini nanti akan ada 2 kemungkinan, yaitu yang pertama, bisa B-nya yang berubah, B yang berubah, ada perubahan maksudnya. Yang kedua, bisa A-nya yang berubah. Nah, di sini yang ini adalah A-nya yang berubah. Ini A-nya yang berubah. Sekarang saya tanya, untuk 2 eksperimen yang di slide sebelumnya, ini termasuk yang mana? Yang B-nya berubah atau A-nya yang berubah? Yang B-nya berubah. B-nya berubah karena luasan kumparannya kan konstan, ya sebesar itu tadi, seperti di gambar eksperimen 1 dan eksperimen 2. Oke, nanti bisa luasannya yang berubah, mungkin di slide-slide yang agak bawah nanti akan saya jelaskan untuk A yang berubah. Jadi saya ulangi lagi bahwa GGL induksi itu akan muncul bila ada perubahan flux. Dan flux sendiri itu bergantung pada 2 variabel B dan A. Nah, berarti perubahan flux itu bisa terjadi bila bisa B-nya yang berubah atau A-nya yang berubah. Kemudian di sini diulang kembali bahwa dB per dt itu adalah perubahan flux kecepatan. Makanya tadi saya bilang laju biasanya. Kalau kita ngomongin dx per dt kan berarti ya kecepatan ya, karena laju dari posisi. Nah, seperti itu. Tanda negatif menunjukkan GGL yang timbul itu melawan dari penyebabnya. Ini nanti yang biasanya jadi pertanyaan. Nah, ini saya berikan whiteboard aja biar enggak sumpah gitu ya. Saya punya, anggap di sini konduktor atau nanti kumparan yang misalkan ini banyak, berarti ya berupa kayak solenoid gitu. Nah, di sini saya punya, coba perhatikan semua, ini saya punya magnet batang. Anggap selatan ini utara. Garis gaya magnetnya kemana? Keluar ya? Ya, keluar. Ini di sini, anggap dia masih posisinya diam. Oke, posisinya diam. Magnet batang diam, di atasnya si kumparan. Sudah ada misalkan 3 garis gaya yang menembus. Kemudian magnet batangnya saya gerakkan ke sana. Berarti apa ini? Mendekati, gitu kan? Mendekati. Nah, kalau mendekati otomatis
Atau tak gambar aja lagi kayak gini. Makin mendekat, ini ya. Ini U, ini S. Berarti yang menembus, karena ini kan mendekati ya pergerakannya ke sana. Ini kan mestinya ada kayak gini loh. Yang arahnya seperti ini. Nah, kayak gini kan mestinya. Nah, karena mendekati, maka yang menembus ini tak buat angka ya, biar nanti didapat nanti logikanya seperti apa. Anggap ini yang menembus 3. Di sini kan 5. Ini mendekat. Nah, kalau diam sudah ada yang menembus 3, gampangnya seperti itu. Kemudian karena ini adalah magnet batangnya saya gerakkan mendekat, maka yang menembus di kumparan atau kawat melingkar ini semakin banyak. Nah, B-nya ini kan sudah arah panah ini kan mestinya arah B-nya kan ya. B dari si magnet batang. Akibat magnet batang ini bergerak mendekat, maka di kawat ini juga akan timbul yang namanya B induksi. Saya ulang lagi, si magnet batang mendekat, maka akan timbul yang namanya B induksi. B induksinya gimana? B induksi ini tadi secara naratif tadi apa? Melawan yang menimbul apa ya tadi ya? Kata-kata enaknya. Tanda negatif menunjukkan GGL yang timbul melawan penyebabnya. Penyebabnya siapa penyebabnya? Penyebabnya adalah si magnet batang kan? Magnetnya, Bu. Ya, Bu. Nah, maka B induksi arahnya kemana? Ke atas, Bu. Ke atas, Bu. B induksinya adalah arahnya ke atas. Sebanyak apa? 2. Ini makanya saya buat angka biar gampang dipahami. Gitu ya. Jadi ini diam, magnet batangnya diam. Magnet batang diam. Ini sudah ada menembus 3. Saya dekatkan, yang menembus jadi 5. Nah, akibat saya dekatkan ini kan yang menembus semakin banyak. Maka di kawat melingkar atau kumparan itu akan muncul yang namanya B induksi. Nah, untuk mengembalikan ke kondisi semulanya, maka akan timbul yang namanya B induksi arahnya ke atas. Jumlahnya adalah 2, biar nanti yang menembus adalah tetap 3. Itu sebagai gambaran angka-angka ini biar memudahkan saja. Nah, baru kalau kita sudah tahu B induksinya arahnya ke atas, maka arus yang di kawat ini, kawat melingkar, arahnya kemana? Gunakan kaidah tangan kanan. Arah jarum jam, berlawanan arah jarum jam. Berlawanan, Bu. Berlawanan arah jarum jam ini namanya I induksi. Saya buat contoh 1. Coba nanti terserah mau ditulis atau di foto sebentar, boleh. Ini juga sama, saya ganti S-nya yang dekat dengan kumparan. Tapi saya gerakkan sama, mendekati. Coba dianalisis sebentar. Langkah pertama, cari arah gaya magnet. Cari garis magnetnya yang menembus ke mana? Lingkaran. Ini S, Bu. Tidak masalah. Ini S kan berarti arahnya gini toh. Masuk ya kalau S ya. Saya buat 3 juga. Ini kan anggap kayak gini loh. Nah, ini kan. Nah, tapi yang kita fokuskan yang di bawah. Berarti dari arah sini, dari jauh sini. Nah, istilahnya seperti itu. Masuk 3. Tapi saya dekatkan. Berarti kan juga akan
Anggap yang agak lengkung-lengkung tadi kan akhirnya kalau di sebelah sini kan semakin banyak toh ya. Nah, ada 5 juga, semakin kalau mendekat sini, anggap batangnya sudah ada di sini. Tapi nanti yang nembus kan juga akan, ini saya buat 5 juga biar gampang, semakin banyak. Nah, untuk mengembalikannya, maka kemana BI-nya? Ke bawah. Arahnya ke bawah sebanyak. Nah, sampai sini paham nggak kira-kira? Beda kan? Ini tadi magnetnya saya rubah. Ini kebetulan masih sama. Ini. Kemudian yang di induksinya arahnya ke bawah ini kan kelihatan kalau ini berlawanan atas bawah. Ini mungkin masih gampang. Ini juga penyebabnya arahnya ke bawah, kemudian ini ke atas. Vektornya loh. Ganti garis warna biru. Nah, ini kan ke bawah, ini ke atas. Sudah jelas tanjamnya ya berlawanan. Ini juga ini ke atas, BI-nya juga ke bawah, kelihatan berlawanan. Maknanya bukan seperti itu. Ini kebetulan contoh 1 dan contoh 2-nya seperti ini. BI-nya seperti ini, maka arus induksinya kemana ini? Searah atau seberawanan? Arah jarum jam. Searah jarum. Ini I induksi. Ya, ini I induksi. Ini masih contoh yang kelihatan berlawanan. Jadi saya mau menunjukkan bahwa tanda negatif itu maksudnya berlawanan itu bukan berarti berlawanan secara vektor gini ya. Ini boleh saya hapus atau mau di screenshot sebentar? Di foto sebentar boleh? Kalau sudah mau saya hapus. Oke, sudah ya. Saya hapus dulu. Ini saya berikan contoh lagi. Kalau misalkan ini magnet batangnya, ini bisa dibayangkan, ini di atasnya terus ini di bawah. Di bawahnya ini mestinya putus-putus ya nanti biar seolah-olah menembus gitu nanti. Tapi gambarnya tidak masalah. Oke. Kalau seperti ini gimana? S itu masuk kan? Ini B eksternal atau B-nya si siapa? Magnet batang. Tujuan kalian kan mencari I, anggap berarti kan dua benda gitu loh maksudnya. Saudara mencari GGL induksi yang ada di kawat melingkar akibat magnet batang yang kita gerakkan. Eksternal karena di luar lingkaran, makanya ini adalah benda yang lain. Benda satunya adalah si batang, benda duanya adalah si lingkaran, kawat melingkar. Nah, di eksternalnya arahnya seperti ini. Kemudian, ini saya gerakkan menjauh. Berarti kan gambarnya semakin seperti ini toh. Nah, otomatis karena menjauh, anggap tinggal 1 atau tinggal 2 gitulah. Yang menembus di sini maksudnya. Bisa dibayangkan ini? Ya, Bu. Tak teliti, BX-nya akan berkurang. Magnet batangnya menjauh, BX berkurang. Maka, untuk memulihkan ke kondisi seperti sebelumnya, maka apa yang akan terjadi? BI-nya arahnya kemana? Ke bawah. Arahnya ke bawah cuma 1 tapi maksudnya agar bisa mengembalikan ke 3 ini. Ini adalah BI.
Nah, menggunakan kaidah tangan kanan, B in-nya ke bawah, maka I induksinya arahnya kemana? Searah jam, searah jam. Nah, ini adalah I induksinya. Makanya tadi saya bilang, maksudnya tanda negatif tadi, kalau ini kan kelihatan searah gitu loh. Makanya melawan dari arah penyebabnya itu bukan berarti langsung vektornya secara berlawanan gini loh. Jadi bisa jadi nanti dia juga searah kalau secara vektornya. Tetapi yang dimaksud adalah menggunakan BI-nya untuk mencari I induksi. Kalau anak yang belum paham biasanya udah tahu BX ini kadang langsung digunakan untuk mencari I-nya. Jadi kalau kebetulan B in sama BX-nya searah ini, BX-nya ke bawah, B in-nya eksternalnya ke bawah, B in-nya ke bawah, induksinya ke bawah, nanti bisa benar. Tapi kalau di whiteboard yang sebelumnya tadi, slide sebelumnya di whiteboard, tadi kan berlawanan seperti ini. Nah, nanti bisa salah. Makanya yang dimaksud di sini adalah B yang ditimbulkan, yaitu B induksi yang digunakan untuk mencari I induksi. Jadi untuk mencari I induksi adalah kita gunakan B induksi. Tapi menentukan B induksi ini juga bergantung pada B eksternal atau B yang ditimbulkan oleh magnet batang. Sampai sini kelas 26 oke? Oke? Ya Bu, paham Bu. Nanti juga bisa bermacam-macam nanti persoalannya. Misalkan seperti ini. Yang di sini U, kemudian ini S. Ini bisa mendekat, ini bisa menjauh, bisa mendekat. Semakin mendekati, nah nanti gimana garis sayanya berkurang atau bertambah Px-nya, kemudian Bi-nya seperti apa. Itu nanti silakan dilatih sendiri. Oke, ini silakan di screenshot dulu atau di foto sebentar. Setelah ini saya pindah ke PowerPoint lagi. Sudah? Sudah? Ya Bu, sudah Bu. Oke. Ini ada contoh. Ini ada solenoid yang sangat panjang, disimpulkan F, kemudian berapa ini jumlahnya? Sorry. 220 lilitan per sentimeter. Berarti ini nanti saya simpulkan N kecil. Kemudian di dalamnya, harus solenoid dulu 1,5, diameternya 3,2 cm. Kemudian di dalam solenoid itu juga ada coil. Coil itu juga semacam kumparan juga. Lilitannya adalah 130. Diameternya ini adalah 2,1. Kemudian arus pada si solenoid ini ada perubahan menjadi zero at steady rate in 25 milisekon. Berarti dalam waktu dt-nya adalah 25 milisekon. Saudara disuruh menentukan GGL induksi yang terjadi pada koil akibat imbasan ini, induksi dari si solenoid. Nah, intinya di solenoid itu ada arus, kemudian nanti akan menginduksi koil yang kecil atau yang di dalamnya ini. Saudara disuruh mencari GGL induksinya. Sekarang
Untuk solusinya, flux sendiri itu kan B dot A. Nah, si penyebabnya ini kan si solenoid, maka B-nya adalah B-nya solenoid. Kalau saudara masih ingat, kalau solenoid yang sangat panjang, maka B-nya adalah mu 0 IN per L. Mu 0 IN per L. Ini adalah untuk solenoid yang sangat panjang. Jika kita masukkan di sini, fluxnya adalah mu 0 IN per L kalikan dengan A. Karena ini berupa kumparan, otomatis di sini kan luas penampangnya kan, kalau seperti ini kan, nah luas penampangnya kan berarti berupa lingkaran. Luas lingkaran adalah PR kuadrat atau seperempat PD kuadrat, karena di sini diketahui diameternya adalah 3,2, sehingga kita masukkan 2,1 ini ya. Oh, ini punyanya koil ya, salah masukin sebentar. Ini B-nya salah ya. Ini kalau 2,1 kan B-nya si koil. Nah, ini tadi lihat satuannya, lilitan per sentimeter. Jadinya N kecil, N per L 220 lilitan per sentimeter. Fluxnya, ini kan sama aja N per L. Ini boleh saya substitusi menjadi N kecil, karena yang diketahui punyanya si apa ini tadi, si solenoid. Si solenoid adalah N per L, makanya di sini sudah mu 0 IN A. Ini yang A-nya salah ya, nanti silakan diganti, karena ini kan diameternya si koil ya. Ini mestinya 3,2. Nanti silakan dirubah. Hasilnya pasti ini juga akan berubah. Nah, baru kita cari GGL induksi yang ditimbulkan oleh si solenoid terhadap si koil. Min N di GGL induksi ini ada di siapa sih? Di koilnya. Maka N-nya ini adalah N koil. Hati-hati loh ya. Penyebabnya adalah solenoid. Makanya pasti kalau namanya induksi nanti akan ada dua benda di sini. Contohnya tadi batang sama kumparan atau berupa kawat melingkar. Nah, di sini solenoid sama misalkan koil. Si penyebabnya adalah solenoid, saudara disuruh mencari GGL induksi yang terjadi di koil akibat imbasan si solenoid. N-nya di sini adalah N yang 130 karena kita mau carinya di koil. Baru fluxnya adalah fluxnya si solenoid. Ini kan zero, berarti kan dari punyanya si solenoid tadi sampai 0. Ini posisi akhirnya adalah sampai 0. Kemudian si punyanya solenoid. Nah, ini tadi angkanya mungkin yang akan berubah karena ini tadi kita salah di 3,2 mestinya. Kemudian nanti kita dapatkan nilainya ini GGL indusnya 75. Sebentar. Fluxnya. Oh, benar ya. A-nya benar, sorry.
A-nya ini adalah punyanya si koil, karena kan yang dibutuhkan yang nembus di koilnya. Jadi ini sudah dicari flux yang menembus di koilnya. Halo, kelas 26? Ya, Bu. Ini sudah benar, sudah benar. Karena ini sudah langsung, saya kira tadi nanti di sini dicari lagi. Jadi ini sudah benar, ini adalah A-nya si koil. Kenapa? Karena sudah langsung, yang dicari adalah yang menembus, jadi flux, yang menembus di koilnya saja. Jadi ini A-nya sudah 2,1, D-nya benar 2,1. Kemudian yang masuk di sini karena sudah nilai flux yang ada di koil saja. Ini benar 1,44. Nanti kalau mau ngecek lagi silakan di cek angka-angkanya sendiri pakai kalkulator. Jadi fluxnya B-nya yang benar dari solenoid ya. B-nya adalah dari solenoidnya yang menimbulkan, kemudian di sini A-nya adalah yang menembus di koil saja atau di titik besar ini, di benda yang di dalam. Kemudian contoh soal berikutnya. Nah, kalau yang tadi contoh-contoh sebelumnya seperti ini tadi kan B-nya yang berubah ya, yang kawat-kawat melingkar tadi, yang di 2 eksperimennya. Kalau yang ini adalah saat A-nya berubah. Tadi sudah saya bilang bahwa IGL induksi itu bergantung pada dua variabel B sama A. Jadi untuk memunculkan perubahan flux itu bisa B-nya yang berubah atau A-nya berubah. Kalau di contoh yang tadi adalah B-nya yang berubah, maka yang ini adalah A-nya yang berubah. Bapak perhatikan, ini ada kawat panjang L, misalkan kawat AD. Saya letakkan, bukan kawat AD ya, ini kawat ABCD seperti ini berbentuk. Seperti inilah terhubung. Kemudian ada batang sepanjang L, namanya juga konduktor. Misalkan ini batangnya konduktor, kawatnya pasti juga konduktor. Di sini saya letakkan pada area yang memiliki B yang arahnya masuk ke bidang. Makanya ini simbolnya adalah silang ini. B-nya masuk, kemudian batang ini akan saya gerakkan arahnya ke kanan. Nah, dengan menggerakkan maka akan merubah luasan. Anggap ini kan A, B, dan juga batang konduktor seperti ini. Maka luasan awalnya yang ditembus oleh B, ini kan sejauh ini, ke kotak inilah. Ini posisi awalnya. Nah, kemudian saya gerakkan, anggap posisinya ada di sebelah sini. Anggap batangnya nanti akan ada di sebelah sini. Maka luasannya akan menjadi yang ditembuskan tinggal, paham sampai sini? Ini nanti A2 misalkan. Kemudian yang ini adalah A1. A1 itu yang merah. Jadi di sini nanti akan ada perubahan A. Karena ada perubahan A, maka nanti akan ada d flux per dt, perubahan flux. Batang AD dengan panjang L bergerak ke kanan dengan kecepatan V. Flux awal yang dilingkupi adalah ABCD. Paham ya? Jadi flux 1 mula-mulanya adalah flux itu kan B dot A. Nah, kalau dia masih diam di sini, maka A-nya adalah luas ABCD atau A1 seperti saya gambar.
Kemudian karena setelah bergerak selama dt, selama waktu tertentu, maka batang konduktor berpindah sejauh S. Anggap di sini sejauh S. S sendiri didefinisikan sebagai VDT, karena kan ini tadi bergerak selama dt dengan kecepatan V. Maka flux 2-nya menjadi A2. Di sini dibuat A aksen, D aksen, atau yang garis biru. Jadi luasnya flux 2 kan juga sama. B dot A, atau kondisi keduanya adalah A aksen, B, C, D aksen. Sampai sini oke, kelas 26. Oke, Bu. Halo? Oke. Oke. Nah, sekarang sudah ada perubahan flux yang terjadi, yaitu akibat adanya perubahan A yang ditembus oleh si garis gaya. Berarti kan flux 2 kurangi flux 1. A aksen, B, D, D aksen dikurangi luas dari ABCD. Nah, berarti selisihnya kan ini toh. Yang merah kurang yang biru. Berarti kan selisihnya ya ini. A aksen, D aksen, D. Luasan ini. Atau boleh saya nyatakan sebagai ini tadi S. Ya kan, dia kan berpindah S tadi. Kalikan dengan tingginya ini kan L atau batangnya sendiri. L dot S. S-nya saudara substitusi menjadi VDT, maka ini min karena ini tadi ya, yang kecil kurangi yang gede, gitu ya, tandanya min ini tuh munculnya di situ. Jadinya D flux dt-nya saya pindah ruas ke kiri, jadinya D flux per dt sama dengan min DLV. Nah, makanya dari persamaan ini juga boleh saya nyatakan sebagai D flux per dt sama dengan DLV. Karena hukum Faraday adalah min D flux per dt, maka GGL induksi juga bisa kita nyatakan sebagai DLV. Ini mungkin yang sering saudara hafalkan waktu di SMA. Nah, di sini ada soal sebuah loop persegi panjang dengan luas medan magnetnya tegak lurus bidang loop. Besarnya medan magnet berubah terhadap waktu, jadi B-nya ini yang berubah. Alfanya adalah konstanta. Untuk T kurang dari 0, harga medan magnetnya adalah B max. Ya kan, eksponensial pangkat 0 itu 1. Jadi saat T kurang dari 0 itu sama dengan P max, dikasih tahunya gitu. Kemudian saudara disuruh menunjukkan GGL induksi pada loop, nanti jadinya A B max per alfa eksponensial pangkat min T per alfa. Kemudian kalau dikasih tahu A-nya sekian, B max-nya sekian, alfanya sekian, disuruh mencari GGL induksi saat T sama dengan 4 sekon. Kemudian berapa nilai E max-nya? Oke, sekarang GGL induksi kan min N D flux per dt. Nah, di sini karena yang berubah adalah B-nya, maka hanya bisa keluar dari diferensiasi. N-nya 1, sebuah loop. Makanya ini N-nya 1. Kemudian saya bilang tadi, karena di sini adalah besarnya medan magnet berubah, berarti B-nya yang berubah. Hanya konstan, hanya bisa keluar dari diferensial. Jadinya min A. Nah, yang berubah terhadap waktu kan B-nya. B max E
min T per alfa. Bmax-nya konstanta. Nah, turunan dari E pangkat sesuatu eksponensial itu kan juga eksponensial sendiri, tapi karena ini diturunkan terhadap T, di sini ada variabel alfanya, jadinya A Bmax per alfa, E pangkat min T per alfa. Ini matematis saja seperti waktu di matematika 1, operasi-operasi matematik. Nah, kemudian untuk yang soal B-nya baru kita masukkan angka-angkanya, karena dikasih tahu A-nya berapa, Bmax-nya berapa, tinggal masukkan, tinggal dihitung. Sudah ketemu itu, kemudian cari Emax-nya. Apapun yang namanya maksimum, baik itu misalkan nanti tegangan atau apa, biasanya kan ada yang bla bla bla, misalkan A, omega, sin, ini kecepatan ya, sin omega T. Yang namanya maksimum, sinusoidanya itu bernilai 1. Ini juga sama, eksponensialnya bernilai 1. Makanya Emax itu tinggal persamaannya A Bmax per A. Ininya bernilai 1. Sehingga persamaan Emax-nya jadinya ini. Udah dimasukkan, maka nilainya 28 mV. Sampai sini oke? Oke ya. Kalau ini dinamo Faraday dalam medan magnet yang serba sama, arahnya masuk ke bidang. Kemudian ini dinamonya misalkan timpangan sudutnya theta. Misalkan dia bergerak dari B ke B aksen, maka timbangan sudutnya adalah d theta, maka yang ditempuh adalah ds. Untuk ini yang jari-jari dalam berarti ini adalah ds1, yang jari-jari luar adalah ds2. Ya, bergerak dari B ke B aksen. Selang waktu dt, maka flux yang berkurang. Nah, luasannya kan awalnya satu ini ya, satu lingkaran akram ini penuh. Kemudian karena dia bergerak di sini, maka tinggal ini A ya. A, B, B aksen, A aksen. Konsepnya sama seperti yang tadi. Jadi intinya itu gini, segini, terus dikurangi dikurangi yang ini loh. Tapi kan posisi akhirnya yang ini. Ini dikurangi ini, makanya kan tinggal yang ini aja. Luasannya yang berubah, flux tadi adalah flux itu kan B dot A, ini kurang tanda D-nya ya. Kemudian, oh ini sudah dikurangkan, ini kan perubahan. Jadi ini kalau mau detail, nah A-nya sudah dikurangkan. Yang saya arsir, kurangi selingkaran penuh, maka sisanya adalah yang ini. Sehingga segitiga ini
Anggap ini kecil ya gitu ya, semacam elemen gitu. Ini kecil, ada segitiga, kemudian O yang besar, potongan pizza ini OBB aksen dikurangi OAA aksen. Tengah alas kali tinggi alasnya itu S, kemudiannya adalah jari-jari. Oke. Sudah tahu luas segitiga dikurangkan, maka kita dapatkan, nah yang bisa dikeluarkan adalah B, D theta per dt. Nah, ini kita tambahkan per dt, ini per dt, maka di sini juga per dt. Ini cuma matematis aja untuk memudahkan. Di per dt, maka hasilnya ini adalah omega, turunan pertama dari posisi sudut adalah omega. Nah, maka kita dapatkan untuk dinamo Faraday, GGL induksinya kuadrat R2 kuadrat min R1 kuadrat. Kalau pecah, berarti R2-nya kan R, R1-nya 0, ini 1. Sehingga tinggal seperti ini. Nah, kalau dalam kondisi realnya ya di dalam dinamo ada bendanya seperti ini. Prinsip kerjanya ya menerapkan Faraday. Nanti silakan saudara bisa lihat di link YouTube ini. Oh, ini masuk di cara menentukan arah arus induksi. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Sebuah batang magnet dipegang vertikal di atas suatu loop horizontal ditunjukkan pada gambar. Kutub selatan magnet batang menghadap loop kawat. Kemudian batang magnet dijatuhkan ke arah loop atau mendekatkan ya, didekatkan. Carilah arah arus lewat resistor. Selatan itu gimana? Arahnya masuk ya. Ini ada gambar bagusnya sih. Kondisinya seperti ini. Lalu, nah otomatis kan di kawat melingkar ini ada, anggap dibuat 3 gitu ya. Nah, kalau semakin mendekat, jadinya kan seperti ini. Nah, maka B induksinya ini yang merah, agar kembali ke posisi semulanya, ini kan ada 6 yang ke atas hijau itu. Maka akan ada B induksi yang arahnya ke bawah merah ini. Menggunakan kaidah tangan kanan, maka I induksinya arahnya gimana? Searah jarum jam. Ke arah jarum jam. Nah, ini adalah I induksi. I induksi itu dicari dari arah B induksi. Nah, kalau ini sih keterangannya seperti yang saya terangkan tadi. Saat awal posisi magnet masih jauh, maka medan magnet yang menembus cincin masih kecil. Misalkan 3 buah anak panah berwarna hijau ya di sini dengan arah ke atas. Semakin mendekat, maka medan magnet semakin besar, misalkan menjadi 6 buah anak panah warna biru dengan arah ke atas. Prinsipnya jumlah medan magnet awal dan akhir harus sama, sehingga agar tetap sama dengan awal, maka timbul 3 medan magnet induksi dengan arah ke bawah warna merah yang dinamakan sebagai B induksi. Sehingga dengan menggunakan kaidah tangan kanan, kita dapatkan arah arus induksi dari B ke C atau searah jarum jam. Nah, ini kan mestinya kalau
Mau digambarkan garis gayanya lah. Kalau dilihat di sini adalah yang seperti ini didekatkan, maka semakin banyaklah ini tadi. Logikanya sudah didapat. Yang B soalnya adalah saat meninggalkan ya, menjauhi. Ini kan berarti kalau sudah melewati batang, tadi kan dia posisinya di atasnya, posisi yang A tadi kan berarti mendekat, lah sekarang saat meninggalkan. Anggap di sini N kan keluar, yang menembus itu 6 misalkan, mau 3 nggak apa-apa misalkan, kemudian semakin menjauhi, arahnya kan semakin ke bawah, maka yang menembus tinggal 3. Maka untuk mengembalikan ke kondisi awalnya, maka akan muncul B in yang arahnya searah dengan B eksternal, yang arahnya yaitu ke atas. Maka menggunakan kaidah tangan kanan didapatkan I induksi seperti itu. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Yang terakhir, ada 2 loop tertutup di sini, A dan C. Coba saudara perhatikan. Nah, cari I induksi di loop tertutup tersebut, di rangkaian A dan rangkaian C, akibat dari kawat lurus yang berarus itu. Gimana caranya? Ini ada kawat lurus arahnya ke kanan, gunakan kaidah tangan kanan, di atasnya I, di atasnya kawat, arah B-nya kemana, di bawahnya kawat, arah B-nya kemana. Kalau kawat lurus, berarti jempolnya yang I, keempat jari lain adalah B-nya. Terus keluar bawah masuk. Ini titik, di sini adalah silang. Oke. Yang ada di oh, ada keterangan diturunkan lagi. Oh iya, diturunkan if I is steadily decreasing, ya, diturunkan I-nya. Jadi nilainya I yang diturunkan, maka jumlah yang menembus di loop A juga akan berkurang. Enggak maksudnya ini, jadi I-nya itu diturunkan. Ini posisi awal sebelum I diturunkan, ada kawat lurus berarus, tadi sudah benar, ininya keluar, di sini masuk. Nah, sebelum I diturunkan, yang menembus ada 4 misalkan di area di dalamnya sini. Kemudian saat I diturunkan, maka yang menembus anggap cuma 2. Maka untuk mengembalikan ke kondisi awalnya, B-in-nya kan harus arahnya juga masuk sebanyak 2 itu. Nah, menggunakan kaidah tangan kanan, maka I-nya kemana? Nah, kalau berupa lingkaran beda lagi, jadinya apa? Jempolnya adalah ini adalah I induksinya. Nah, keterangannya lah seperti yang saya bilang. Kalau ini tadi
Ini kan keluar, anggap titiknya 4. Kemudian saat I diturunkan, juga tinggal 2 yang arahnya keluar, maka V energinya juga akan keluar. Maka menggunakan kaidah tangan kanan akan berlawan dengan arah jarum jam. Ini adalah narasi dari yang penjelasan untuk soal ini. Sekarang untuk yang V tadi apa soalnya? Saat I turun, apa yang terjadi? Jumlah gaya gitu ya. Oke. Karena arah arus pada sisi kawat yang berdekatan, maksudnya gini. Ini kan kawatnya, terus ini kan yang dekat, paling dekat di sini kan arahnya gini tau I-nya. Bersinggungan ini kan I-nya. Ini juga sama. Di sini kan, nah arahnya gini. Yang paling berdekatan ini searah. Yang paling berdekatan ini adalah searah. Sehingga resultannya apa tadi? Maka resultan gaya pada loop menuju kawat. F-nya loh di sini. Gunakan kaidah tangan kanan, B-nya keluar, berarti kan telunjuknya keluar, yang ini ya, telunjuknya keluar, jempolnya ke kanan, maka F-nya nanti yang ini, ini F-nya, yang ini gak sama, jempolnya ke kanan, B, kemudian B-nya masuk, maka F-nya, paham nggak? Kelas 26, paham? Oke. Ini untuk sesi 1, bab 5, nanti silakan diulang kembali. Nah, ini silakan dibuat latihan soal di rumah. Nanti di pertemuan berikutnya akan saya bahas 2 soal ini. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai sini. Nanti kita ketemu lagi untuk membahas tugas ini atau soal ini di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang saya berikan bisa memberikan manfaat.